Gereja Santa Bernadette terletak di Jalan Sungai Selan kilometer 4, tepatnya berada di belakang Rumah Sakit Katolik Baktiwara. Berdirinya Gereja Santa Bernadette melalui perjalanan panjang yang dimulai dari Kongregasi Bruder Budi Mulia dengan kelompok umat Katolik yang biasa dikenal dengan kelompok umat Katolik Jalan Mentok. Seperti yang dialami oleh Bapak Agustinus Paijan selaku saksi sejarah perkembangan Gereja Santa Bernadette sejak tahun 56. Itu yang saya ketahui dulu tahun 1956 saya ke sini, itu cuman ada kapel Bruder Budi Mulia, dulu namanya Longin Buk. Itu rumah orang tua. Nah, yang urus Bruder awalnya khusus untuk Bruder itu. Waktu itu orang Katolik hanya pendatang dan sedikit sekitar Bruder itu ada orang-orang Tionghoa, tapi masih sedikit. Yang saya ingat itu cuman pegawai Bruder. Jadi kapel itu muat. Seiring perjalanan waktu, umat semakin bertambah, karena pendatang juga semakin bertambah dan tersebar di wilayah Pintu Air, Kampung Keramat, Kampung Asam, Gang Bandes, Konghin, Bukit Berang, Pedindang, dan Mangkol, hingga Kapela Longin Buk tidak muat lagi. Tahun 1966 itu agak banyak umat yang masuk menjadi Katolik, lumayan banyak. Itu maka mulailah kapel Bruder tidak bisa menampung, apalagi kalau pesta-pesta Paskah ataupun Natal. Untuk bisa menampung umat yang semakin banyak, pada tahun 1983 dibangunlah Gereja Santa Bernadette yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada umat di wilayah ini, dan akhirnya mereka berhimpun dalam kelompok Santa Bernadette dan tetap masuk dalam bagian paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Gereja Santa Bernadette tersebut dibangun dengan kapasitas untuk 300 umat. Zaman Pastor Nanu, jadi pastor paroki kalau tidak salah, itu timbul lagi usulan atau pikiran untuk menjadi paroki. Dalam perkembangannya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, pada 7 Oktober 2007, wilayah Santa Bernadette diresmikan sebagai paroki oleh Monsinyur Hilarius Moanurak SVD. Dalam perkembangannya dari satu kelompok di tahun 60 sampai 70-an menjadi 4 kelompok umat di tahun 80 sampai 90-an, kini sebagai paroki mandiri telah menjadi 13 kelompok umat ditambah 3 stasi di luar kota, yaitu Lampur, Krakas, dan Simpang Rimba. Ada 13 kelompok yang berada di kota Pangkal Pinang. Sebagian berada di wilayah kota, sebagian berada di Bangka Tengah. Ada beberapa kelompok juga masuk wilayah Bangka Tengah. Lalu 3 stasi, yakni stasi Lampur, stasi Krakas, stasi Simpang Rimba, itu menyebar di 2 kabupaten, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Stasi Kristus Raja Lampur dengan stasi Santo Yakobus Krakas itu berada di Kabupaten Bangka Tengah. Sementara stasi Santa Maria Goretti Simpang Rimba berada di wilayah Bangka Selatan. Jadi wilayahnya ya lumayan cukup jauh jaraknya. Kalau kita berkendaraan pribadi 1,5 jam kurang lagi perjalanannya.
ketiga stasi ini memang ada keunikannya masing-masing. Untuk stasi Kristus Raja Lampur sekitar 30 lebih KK, sekitar 30-an KK dibagi dalam dua lingkungan untuk memudahkan pertemuan untuk berdoa dan melakukan berbagai macam kegiatan gereja, kegiatan rohani dan lain-lain. Untuk stasi Krakas perkembangannya tidak tentu karena kebanyakan mereka orang-orang yang bekerja di perkebunan sawit. Hanya beberapa keluarga yang berada di sekitar Kapela. Kemudian di stasi Simpang Rimba, yang saya maksudkan dengan ada satu keunikan yang perlu menjadi contoh bagi gereja di stasi ini adalah persaudaraan yang begitu sangat kuat, sangat kental dalam berbagai kehidupan mereka. Salah satu contoh yang paling nyata itu ketika setiap hari Minggu kalau kunjungan pastor untuk mengadakan perayaan Ekaristi, semua umat selesai misa biasanya berkumpul bersama duduk bersama, berbincang, bahkan makan bersama makanan yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Itu ternyata tumbuhnya komunitas basis itu, cara hidup penggereja yang baru yang memang diharapkan diperjuangkan oleh gereja, oleh kita semua. Untuk di pusat paroki, terutama untuk 13 kelompok atau komunitas basis ini juga terlihat, artinya bahwa kehidupan umat dalam memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita bersama gereja yang partisipatif mandiri terlihat di sana. Bagaimana membangun persaudaraan umat antar anggota kelompok ataupun persaudaraan antar kelompok, kerjasama yang terjalin ketika kegiatan-kegiatan gereja itu berjalan. Ada momen-momen besar, Natal bersama atau Paskah, ulang tahun paroki, keterlibatan dalam kepanitiaan, dalam saling mendukung, saling membantu, dan juga terlihat bagaimana mereka membangun persaudaraan itu dalam komunitas ketika anggota kelompok yang memang harus mendapatkan perhatian dari kelompoknya. Lalu juga kerjasama antara pengurus-pengurus di kelompok juga cukup terlihat, walaupun ada kelemahan kekurangannya, tetapi bahwa secara umum perkembangan kehidupan umat di paroki ini baik. Mengenai pertumbuhan dalam segi penambahan anggota umat, pembaptisannya setiap tahun memang tidak terlalu banyak, tetapi bahwa selalu ada pembaptisan bayi atau pembaptisan dewasa. Ketika Natal atau Paskah itu selalu ada yang dibaptis. Untuk kelompok kategorial di paroki ini ada 4 kelompok kategorial: orang muda Katolik, OMK, kelompok ibu-ibu, kelompok Legio Maria, dan kelompok Kor Gregorius Sicilia. Keempat kelompok ini juga punya peranan dalam perkembangan pertumbuhan umat di Paroki Santa Bernadette ini. Orang muda walaupun untuk sekarang ini kegiatannya memang belum terlihat ada kegiatan yang
dilaksanakan, hanya mengikuti kegiatan dari Komisi Kepemudaan, tapi bahwa juga punya semangat untuk ambil bagian, terlibat dalam perkembangan kehidupan umat di paroki ini. Terus kelompok Gregory Sicilia itu selalu ambil bagian dalam beberapa kegiatan, entah itu kor dalam misa mingguan atau misa perkawinan, atau juga dalam momen besar Natal atau Paskah, mereka selalu ambil bagian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka selalu tetap eksis, dan setiap hari Senin malam itu selalu mengadakan latihan kor bersama. Di lingkungan gereja Santa Bernadette dan Bruderan Budi Mulia juga ada tempat untuk devosi kepada Bunda Maria yang diberi nama Gua Maria Lourdes. Gua Maria Lourdes ini berada di lingkungan wilayah Paroki Santa Bernadette, tetapi Gua Maria ini sebetulnya milik kongregasi Bruderan Budi Mulia. Karena memang kongregasi ini mempunyai devosi yang cukup tinggi terhadap Bunda Maria. Tetapi bahwa sekarang ini setelah Gua Maria ini direhab, mulai dibangun sedemikian rupa, lalu kongregasi Budi Mulia ini mengadakan kerjasama dengan paroki, terutama untuk membangkitkan semangat devosi umat paroki Santa Bernadette ini, sehingga selalu terbuka untuk umat di wilayah paroki Santa Bernadette ini, kapan saja mereka bisa manfaatkan, bisa menggunakan Gua Maria ini untuk berdoa, berdevosi. Kemudian setiap Jumat ketiga juga selalu ada jadwal khusus untuk misa bersama umat paroki Santa Bernadette, misa di Gua Maria. Jadi Gua Maria ini memang de facto-nya milik kongregasi Budi Mulia, tetapi selalu terbuka untuk umat paroki Santa Bernadette, sehingga ada kerjasama antara kongregasi dengan paroki, bagaimana Gua Maria ini benar-benar dimanfaatkan, benar-benar digunakan untuk pertumbuhan iman umat paroki Santa Bernadette, terutama dalam devosinya kepada Bunda Maria. Kembali kepada perkembangan dan pertumbuhan umat di paroki Santa Bernadette ini, saat ini antusias umat untuk berkumpul bersama, mengadakan ekaristi bersama dan lain sebagainya itu semakin tinggi. Kemudian gereja yang ada sekarang ini ternyata faktanya tidak bisa lagi untuk menampung umat yang ada. Untuk jadwal perayaan ekaristi 2 kali, malam minggu sekali dan hari minggu pagi sekali. Itu pun terlihat bahwa gereja tidak bisa memungkinkan lagi untuk menampung umat, sehingga harus ada penambahan kursi dan tenda, apalagi itu ketika hari-hari raya Natal, Paskah, ulang tahun paroki, itu selalu justru lebih banyak umat yang berada di luar gereja daripada yang berada di dalam gereja. Oleh karena itu sekarang paroki Santa Bernadette ini mempunyai sebuah cita-cita, angan-angan, sebuah mimpi, merencanakan untuk merehab atau membangun gereja ini yang lebih baik, lebih pantas, mungkin juga sedikit lebih besar, sehingga bisa menampung umat yang perkembangannya mungkin tidak bisa dibendung lagi ini. Maka sudah terbentuk panitia pembangunan gereja setahun yang lalu. Jadi tahun 2010 sudah terbentuk panitia pembangunan gereja, dan sekarang ini panitia sudah mulai bekerja, berusaha
mencari dana supaya impian umat Santa Bernadette ini bisa terjadi, terbangun gereja yang baru itu. Nah, selain itu umat Paroki Santa Bernadette juga diharapkan ikut ambil bagian, terlibat dalam usaha ini, sehingga diadakan salah satu bentuk pengumpulan dana itu dengan namanya kotak 1000. Kotak 1000 yang disiapkan di keluarga-keluarga, di rumah-rumah, dan setiap bulan itu nanti mereka bisa mengumpulkannya lewat ketua kelompok dan setor ke paroki atau ke panitia pembangunan. Dan ternyata bahwa setelah disosialisasikan ke umat lewat pengumuman mimbar dan juga lewat kelompok-kelompok, ternyata bahwa umat sangat antusias dengan rencana ini, dengan usaha ini, karena mungkin umat sangat merindukan untuk mempunyai sebuah gereja yang baru, yang mungkin lebih besar, yang lebih pantas dan layak untuk mengadakan berbagai macam kegiatan kerohanian.